Salam cinta penuh kedamaian. Setiap orang pasti punya masalah dalam hidupnya. Dan seringkali mereka mentok dengan kondisi-kondisi tertentu. Membuat mereka cemas, takut, dan juga merasa tidak berdaya dengan proses ini. Nah, bagaimana? Apa solusinya? Kalau kita mau belajar dari proses kehidupan, ujung-ujungnya selalu berhubungan dengan karma dan reinkarnasi. Ketika kita memahami hal tersebut, barulah kita bisa paham. Oh, ternyata di balik semua masalah ada proses pembelajaran. Dan tentunya kita ingin bertumbuh menjadi lebih baik. Untuk proses itulah, mari kita lihat dan kita pahami kejadian-kejadian sehari-hari yang kita alami dan ambillah sisi positif dari proses pembelajaran tersebut. Belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lebih baik. Mari kita belajar dari kasus yang nanti akan kita lihat bersama dan simak untuk memahaminya. Ngapain masih di dapur? Saya pergi. Siapin makanan buat tamu ntar datang. Ngapain nyanyi sama tamu? Orang pergi sama Gongge. Ya sebentar, Mak. Orang nyanyinya lo jam 10. Ibu kan belum mandi. Lo jam 11. Ya sebentar. Ya, soalnya kayak gitu. Kasih aja Ibu mandi sebentar. Nggak ada, nggak mandi-mandi lo. Ya, Udah dikasih sebentar waktu dari pagi. aja. Nggak ada kayak gitu. Oke. Nggak. Aduh. Ibu mandi sebentar Nggak. aja. Nggak. Gong, ibu mana, Gong? Tahu. Pagi. Pagi, Mbak Gun. Desa. Pagi. Kabar baik. Kenapa? Gimana? Ya, biasa Apa? lah ibu-ibu pagi-pagi. Tadi lo Gongge tak lihat di depan juga mukanya cemberut. Iya, itu dah. Yuk duduk dulu. Silakan. Pak Dokter. Ya. Ya gini dah, Mbak Desa. Jadi ibu pagi-pagi berkelahi sama anak. Kalau dibaikin dia ngelonjak, kalau saya keras dia. Ya gimana ya rasanya, aduh. Ternyata problem kita sama. Saya juga di rumah kayak gitu, apalagi punya anak gadis 3 ya. Jadi mereka bertengkar sama kita juga. Ya kayak gitulah. Jadi kadang-kadang kesel ya. Gimana ya cara Ya, itu ngadapinnya ya? Masalah remaja ya. Ya gitu dah Pak Dokter, saya juga kadang-kadang sakit hati gimana. Jadi ibu setiap pagi udah berusaha kegiatan ibu rumah tangga, ngambil kerjaan ini, mereka kayak masih meledak-ledak aja kalau lagi ada masalah, teriak, nangis tiba-tiba. Jadi orang tua jadi kayak stres gitu loh. Gimana ya caranya ya? Aduh, Saya juga melihat Gong seperti itu, kok saya bercermin juga ya. Di rumah juga kayak gitu loh. Gimana ya caranya ya? ya itu dah. Kok Pak Dokter gimana Pak Dokter Masalah anak-anak kita di rumah? semua lah. Iya, Saya juga punya dua tapi loh, kalau remaja. tapi anak-anak kan ada yang sekolah jauh ya, Iya. Pak Dokter ya. Tapi kalau mereka jauh, mereka saling kangen gitu loh. Tapi kalau di rumah ya. bertengkar, Bertengkar, sama terus. kita juga gitu. Kalau jauh kok kangen. Ternyata kita nggak sendiri. Iya. Semua orang loh. tua kebanyakan sama anak-anak gitu ya, apalagi zaman anak-anak sekarang milenial Iya, ya. Kenapa kita kurang mengerti mereka ya atau gimana ya? Padahal dulu kita nggak seperti itu Iya, ya. kok mau ibu kok biasa-biasa aja ya Iya. dulu. Lagi rumpi apa ini? Iya loh, pagi-pagi kok kedengerannya sudah seru. Ini ceritanya. Apa yang Silakan diceritakan? duduk dulu, silakan duduk. Iya, ini Bunda. Kenapa? Tadi pagi biasalah sama Gongge. Oh ya? Dia mau Galau. pergi, ngajak saya pergi, tapi saya belum siap. Ya meledak-ledak lah lagi. Ya, Waduh, ada pematung sakit di rumah. hati. Ya, Ya. ternyata ya kalau kita lihat Bu Desa gimana, anak-anak juga seperti itu. Iya, sama Bunda. Sama juga. Ya, ternyata ini adalah masalah semua orang. Iya. Ya kan, kelihatannya sederhana,
bahwa oh ini loh hubungan ibu dengan anak, bapak Iya. dengan anak, tapi ya itulah permasalahan inti dalam satu keluarga. Mungkin kita juga ngalami ya, gimana dengan ibu kita dulu? Iya sama Wah. Bunda, sama seperti itu. Kita maunya kan, ya idealnya kan kita saling sayang sama anak, mereka juga sayang sama kita. Tapi kadang-kadang mikir apa mereka sayang ya sama kita. Kalau Iya. bisa emang jadi kecil lagi deh kalau bisa. Diulang lagi ya. Iya benar. Enggak ya begitu ya, semua proses hidup memang harus kita jalani. Ya, kita tidak bisa memilih ibu untuk diri kita, benar nggak? Benar nggak? Iya betul. Iya, bapak untuk diri kita juga kita nggak bisa memilihnya. Dan itulah yang banyak orang mengatakan itulah takdir. Ya, kita nggak bisa mengubah hidup kita dengan hal itu. Atau beberapa orang mengatakan itu karma yang harus kita terima. Sebenarnya ini adalah permasalahan atau hal yang sama antara takdir dengan karma. Karena kita tidak bisa menghindar dari hal itu dan kita juga harus menghadapi. Nah, ini pelajaran kan. Biasanya orang lewat aja begitu saja, tidak menganggap proses dalam keluarga adalah suatu pembelajaran. Padahal hal ini penting. Ya, nggak ada loh sekolah buat menjadi seorang ibu. Nggak ada loh sekolah mau jadi seorang bapak yang baik. Itu dia. Padahal itu sangat diperlukan ya, kesiapan moral ketika kita menjadi orang tua. Nah, saya sih nggak muluk-muluk aja, karena ya kita tahulah ya, yang membuat anak kita bertumbuh adalah peran kita sebagai orang tua. Ya, ibu yang akhirnya hamil tekdung. Enggak, bapak nggak ada yang tekdung masalahnya. Jadi ibu yang tekdung, hamil, dan selama proses berada dalam kandungan ibu, sebenarnya proses pembentukan karakter itu sudah dimulai. Berarti gimana suasana hati ibu waktu hamil itu mempengaruhi? Iya, itu Bunda? mempengaruhi. Nah, coba saya tanya nih, waktu hamil gonggek itu gimana? Bu Gong merasakan. Ya waktu itu sih saya memang ada situasi dengan keluarga Bunda, Betul. dengan permasalahan dengan bapak yang mau dibilang amat sangat membuat saya stres. Jadi kesepian, saya baru menikah tapi tidak berhubungan baik dengan orang tua, jadi membuat di situ suasana baru. Kadang-kadang sedih sendiri, kadang-kadang tiba-tiba karena nggak tahu harus gimana marah gitu. iya. Jadi apakah itu yang mempengaruhi Bunda? Ya jelas. Makanya saya tanya dulu dari awal. Kita bicarakan masalah gonggek yang mempunyai emosi yang meledak-ledak. Kadang ya seperti kejadian tadi. Sebagai seorang ibu, apa nggak rasa? Oke, muncul rasa sakit hati, Kesel. sedih, kesel. Itu anak loh. Masa berlaku seperti itu pada orang tuanya? Ya Padahal kita udah berusaha baik ya Bunda. sudah berusaha Tentunya, lah. Bunda punya anak 3 itu semua beda-beda Beda-beda, karakternya, Bunda. iya, benar. Berarti tergantung dari suasana hati kita. Ketika hamil. Iya. Makanya banyak ya istilahnya lah di luar sana ketika kita hamil kan kita disuruh sebagai ibu hamil harus menjaga untuk berpikir yang positif. Sebenarnya Termasuk bapaknya enggak boleh cukup. iya iya. Nah, Ya itu salah itu satu. gimana? Sebenarnya kan itu proses kita untuk mawas diri ya, kontrol diri. Kalau dia nggak cukur rambut kan kelihatannya lebih jelek, nanti nggak menarik buat orang lain. Oke. Mungkin aja. Sehingga istri tidak cemburu. Istri menjadi tenang ketika menghadapi kehamilan, dia yakin suaminya baik-baik saja. Karena ketika ada kecemburuan di dalam diri istri, anak pun akan merekam semua rasa yang dialami oleh ibu hamil akan terekam pada proses kehamilannya. Karena apa? Tubuh ibu dan janinnya berada dalam satu tubuh energi, tubuh batinnya. Ya, jadi apapun, makanya selama mungkin ibu-ibu hamil ya, tolong jaga pikirannya untuk tetap positif. Dan pikirkan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita. Maka ada yang mengajarkan ketika hamil, coba baca buku.
ya kan, baca hal-hal yang positif, Anaknya pinter. biar anaknya pinter. Kemudian ada yang dia melakukan aktivitas, memasak atau apapun yang membuat hal yang positif, sehingga tanpa disadari walaupun berada di dalam kandungan dan masih dalam proses pertumbuhan janin itu sudah merekam kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ibunya. Jadi jangan salahkan anak ketika dia bertumbuh seperti Gonggek yang punya emosi yang meledak-ledak. Karena ya secara energi, kalau saya pahami secara energi, saya gunakan soul meter pada waktu hamil Gonggek, kemarahan di dalam. Marah-marah. Pemarah sama bapak. Oh, Ya Itu waktu kan itu tidak bisa. ya, ada masalah sedikit sama beliau. Saya tidak direstui, Bunda. Padahal saya sudah berusaha untuk Ya itulah permasalahan. dan saya berusaha untuk tidak dendam dan tidak marah, tapi mungkin masih ada rasa yang membuat itu Ya, terpancing. itu dah. Ketika secara batin seorang ibu memendam marah, ya ini contohlah seperti Gung punya kemarahan dengan bapak karena tidak direstui pada waktu menikah, kemudian hamil. Pada masa kehamilan Gonggek ada rasa marah yang terpendam, mudah meledak, ya. Walaupun sudah berusaha untuk menyelesaikan proses batinnya, tapi tanpa disadari itu sudah ada terekam. Dan pada saat hamil Gonggek berada di dalam kandungan, tanpa disadari karakter ini pun terbawa. Ya nggak bisa nyalahin kan, karena hukum alam ini sejenis menarik sejenis. Maka proses kemarahan ini pun menarik jiwa, ya. Kita kan belum tahu nih bakalan lahir laki atau perempuan, tapi jiwa kan tidak laki dan tidak perempuan. Jiwa yang akan bereinkarnasi ini datang sejenis sesuai dengan bagaimana energi sang ibu. Maaf Bunda, kalau kan ada di masyarakat tuh istilahnya bawaan bayi gitu. Kalau pikiran kita kan bayi itu yang berkarakter seperti itu sehingga ibunya Ngikut ngikut. bayi. Nah, berarti gimana tuh Bunda? Ya, Berarti sebenarnya yang terjadi ya ini kan ada proses pembenaran. Oh, jadi kalau tadi ceritanya Bu Desa, pembenaran dari sang ibu, ya udahlah saya ngidam, mau saya begini, mau sini, akhirnya itu kan. Akhirnya yang disalahkan si jabang bayi karena dia karakternya begitu, akhirnya saya ngikutin begitu. Padahal ini bukan sesuai dengan hukum alam yang terjadi. Nah, proses hukum alam ini yang belum diketahui banyak orang, padahal ini sesuatu yang penting, yaitu hukum sejenis menarik sejenis. Ya, ini hukum alam loh. Ini diyakini oleh semua agama dan semua orang tunduk dengan hukum alam karena hukum alam ini Tuhan yang menciptakan. Lain dengan hukum manusia, kita yang menciptakan. Nah, dalam proses hukum alam ini berlaku pada ibu hamil, yang menentukan adalah sang ibu. Dia mau menarik jiwa yang bagaimana. Kalau kita punya kesadaran, tentunya kita menginginkan yang akan menjadi anak kita adalah jiwa yang baik. Jadi kenapa yang berlaku di masyarakat ketika hamil, tolong jangan batin yang jelek-jelek kan gitu. Jangan berpikir yang buruk-buruk. Karena ketika kita berpikir atau membatin ya di kedalaman kita buruk, hal itulah secara energi akan menarik jiwa yang buruk masuk ke dalam diri. Nah, jadi kenapa banyak yang berlaku beredar di masyarakat, ada yang 7 bulan, upacara 7 bulan tuh ya. Yang mereka lakukan apa? Membersih. Ya, misalkan ada yang kan pasti mandi disiram ya, kemudian di mana aja semua punya tradisi yang hampir sama. Berarti kan itu suatu keyakinan yang universal diterima oleh banyak orang. Karena pada usia 7 bulan mereka sang ibu harus membersihkan diri lahir dan batin. Banyak yang dilakukan adalah baru secara
lahiriah. Batinnya belum, Belum. jadi masih ada pendaman marah, benci, Pikirannya macam-macam pikirannya gitu, macam-macam. hamil, Nah itu bagian dari karma. Oh. Hukum karma itu apa? Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya, jadi kita nggak bisa bebas dari hukum karma atau hukum tabur tuai. Bunda, maafkan sekali lagi. Berarti kalau kita menikah, berarti kan lingkungan kita itu, apalagi kita hamil kan lingkungan itu mempengaruhi. Mempengaruhi, ya. Jadi tidak cukup ibunya saja yang menjaga pikiran tetap baik, berarti lingkungan juga harus mendukung kan Bunda? Iya, iya. Kalau Apalagi kita- bapak ya. Suami Ini. gimana, udah. Kalau kita berada di lingkungan yang keras gitu misalnya, Iya. apa itu termasuk karmanya Bunda? Kita Iya, berada di dimanapun kita berada tak lepas dari karma yang kita buat. Nah, kapan buatnya? Sekarang saya sudah berasa baik-baik saja. Ingatlah bahwa jiwa tidak terlahir hanya sekali. Iya, jadi bukan hanya ini aja, jiwa tak Reinkarnasi pernah itu ya, mati. Ya, jadi bagaimana dengan reinkarnasi kita di masa lalu? Bu Desa dulu berkarma apa dengan keluarga ini? Kan tak mungkin karena tidak ada yang kebetulan di alam ini. Kenapa kita ya ini berada pada lingkungan yang ada yang mendukung penuh cinta, tapi ada keluarga yang broken home. Itu bagian dari proses karma masing-masing. Ya, kadang-kadang kan ada dari keluarga yang kita harmonis tiba-tiba nikah ke keluarga yang tidak harmonis kan gitu. Jadi ya kan? Iya, benar. Itu berarti karma juga ya Juga Bunda, bagian ya? karma. Nah, sekarang hubungannya antara ibu dan anak nih. Saya rasa kan sebagai seorang ibu sendiri pun Gong tadi sampai menangis Bombay karena teringat dengan masalah orang tuanya. Ya, jadi rasa itu pula yang muncul pada Gongkek ketika dia emosi, ketika dia merasa sakit hati. Kan itu. Jadi dia mudah sekali tersinggung, mudah karena pada waktu hamil Itu sudah. itu sudah masuk. Energi ini sudah berada. Berarti bukan salah Gonggek semata ya Bunda? Ya, jadi bagaimanapun anak kita dengan karakter apapun itu adalah bagian dari diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang Nah, penting itu yang ya. penting. Karena sudah Saya ambilkan minum dulu. Nah, itu yang penting. Jangan hanya fokus pada hal buruk saja terus. Anak saya buruk, terus berpikir anak saya buruk. Ini begini, itu begitu. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Berarti nggak boleh memikirkan bahwa mereka keras-keras terus gitu ya Bunda? Betul, karena apa yang kita pikirkan itu malah membentuk atau menguatkan karakter anak kita. Ya, toh apa fungsi kita sebagai orang tua harus mengubah ya karma dari anak kita menjadi lebih baik. Mereka terlahir dari rahim kita karena kita punya tanggung jawab terhadap mereka. Kita di masa lalu punya hal yang belum terselesaikan dengan diri kita. Ya, jadi kalau saya lihat nih, kayaknya Gonggek sama ibu ini seru banget. Seru banget kalau lagi emosi ya. Kenapa sih dia mendapat hal buruk dari Gonggek? Kalau saya lihat dari past life-nya kan lumayan juga hubungan mereka walaupun tidak menjadi ibu dan anak, tapi kemarahan yang terpendam di masa lalu juga belum selesai. Maka siapapun anak kita, kita harus bisa memaafkan mereka. Itu. Apakah memaafkan itu Bunda, kita kan biasa, saya dulu jarang diajarkan untuk bilang sayang, bilang minta maaf secara berfisik gitu Apalagi Bunda. I love you. Itu jarang sih memang saya lakukan Bunda. Apakah anak-anak itu kita sebagai ibu perlu gitu loh, maksudnya secara berfisik, secara verbal kita mengatakan itu gitu loh Bunda. Ya, jelas itu merupakan suatu kebutuhan dasar. Kenapa? Kita diciptakan ada telinga loh untuk bisa mendengar. Apa sih susahnya mengatakan bahwa kita menghargai anak kita, kita mencintai mereka. Ya kadang-kadang orang timur Indonesia ini kurang mampu mengekspresikan rasa. Iya Bunda, memang. Ewoh pakewoh. Tapi biasanya dengan tindakan kita. Iya, gitu. tapi Habis kan- marah biasanya
kita perlu kasih atau duit, kasih duit. Biar terbang. disogok. Karena rasa bersalah gitu, Ya, apa yang itu diminta dah. akhirnya kita kasih kan gitu. Kadang-kadang saya Seperti juga itu. gitu karena dia ngambek, biar dia mau baikan sama ibu gitu kan. Oke, mau apa? Dirayu. Makan, iya udah mau apa? Kasih aja itu. Padahal sebenarnya hal itu tidak menyelesaikan masalah. Kita kan mau cari solusi nih, Ya. supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan lagi dalam hidup kita. Nah, coba saya tanya, kejadian ini gonggek marah-marah itu sudah berapa kali sih? Nah. Oh, kalau diperiksa setiap hari, setiap hari. Maka ketika ada pengulangan masalah, ya kan, dengan marah, berarti ini belum selesai. Belum selesai berarti Iya, ya Bunda ya. belum selesai secara batin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pahami dia juga tidak bisa memilih ibu untuk kita. Dan kita kok jadi ibunya ya gitu. Nah. Itu kan berarti ada sesuatu pesan di balik ini semua. Bahwa kita harus menyelesaikan karma kita yang mungkin, ya bukan mungkin sih kalau bicara karma itu pasti. Yang dahulu tidak terselesaikan, maka proses kehidupan saat ini kita harus mampu menyelesaikan. Sehingga terjadi proses kedamaian di dalam diri. Ketika seseorang tidak damai, berarti banyak masalah yang muncul. Kan masalah muncul bikin orang tidak damai. Kenapa mereka terus bermasalah? Karena mereka tidak fokus pada diri menyelesaikan masalah. Banyak orang menghindar dari masalah. Nah, kalau seorang ibu sama sini, terus masalahnya itu dan dengan ego yang besar, saya orang ibu, anak ini harus hormat sama saya. Maka dia masalah ini tidak akan terselesaikan. Tapi ketika seorang ibu paham, oh ya, kayak tadi, ternyata ini ada faktor kesalahan saya ketika hamil, saya punya emosi yang meledak-ledak. Sekarang saya harus melatih anak saya untuk menjadi pribadi yang lebih lemah lembut, berkarakter yang baik. Itu tugas orang tua loh, nggak bisa digantikan oleh gurunya di sekolah misalkan. Kan sekarang, wah, sudah guru deh gitu, serahin ke guru, nggak bisa. Gurunya dimarahin gitu kalau pulang. apa 100% semua dari karakter ibu yang menyebabkan itu jadi karakter anak gitu. Terus bapaknya gimana, Bunda? Suami gimana? Bapaknya gimana, Bunda? Bapaknya nggak salah. Bapaknya juga punya, enak banget kalau dia nggak salah. Ya sebenarnya kan perannya sama ya, cuma persentasenya tentu lebih besar dari ibu. Karena ya itu tadi yang saya jelaskan, ibu dan janin berada dalam satu tubuh energi. Nah, proses ibu adalah bagaimana dengan karakter yang terekam pada waktu kehamilannya. Tapi bukan berarti bapak tidak punya peran loh ya. Nah, ketika seorang suami menjaga istrinya dengan baik, penuh cinta, maka ibu akan menjadi orang yang baik dengan karakter yang baik. Ya, dia memberi rasa tenang. Suami kan perannya gitu, memberi rasa tenang. Dan jangan salah, yang terradiasi adalah proses energinya. Nah, walaupun proses energinya. Jadi gini maksud saya. Ada nih bapak yang cuek ketika istrinya hamil. Iya. Nggak Tinggal ada terus urus. gitu, Bu. Nah, terus Karena atau merasa udah dapet gitu. Waktu pacaran baik. waktu pacaran baik-baik Curcol, saja. curcol. Begitu sudah jadi istri, apalagi sudah Ya. wah inilah sudahlah, nggak perlu lagi jaim. Jadi seadanya aja. Ya pada saat itu istri kan merasa rasa yang terpancar dari suami juga dirasakan oleh anak dalam kandungan. Apakah dia dicintai oleh bapaknya? Ada rasa Sehingga kan kecewa. ada rasa kecewa. Jadi kita juga sering melihat ada seorang anak yang lebih dekat sama ibunya. Oh, karena ibunya lebih memberikan rasa. Rasa itu yang tidak terlihat ya. Iya. Ya, tapi rasa ini terradiasi. Seorang ibu yang mencintai anaknya, rasa ini akan muncul. Nah, seorang bapak ada yang anak baru lahir lengket banget sama bapaknya. Nah, itu Karena dalam proses kehamilan itu radiasi cinta bapak kepada anak perhatiannya full. Ya. Jadi itulah yang membuat
kenapa sih kedekatan satu sama lain. Nah ini kan baru dalam proses saat ini. Tapi kalau mau dilihat di balik itu semua berhubungan dengan reinkarnasi, nah ini proses karma masa lalulah yang menentukan karma pada masa saat ini. Dari apa yang ditanam dulu, inilah yang dipetik pada saat ini. Jadi saya melihat ada beberapa orang yang punya konflik yang berat dengan bapaknya, tapi sama ibunya enggak. Nah, kenapa? Padahal kita sama-sama mendidik anak mungkin dengan pola yang sama. Tapi saya bilang kelihatannya sama, tapi rasa yang berbeda. Rasa berbeda. Jelaslah, rasa berhubungan dengan proses batin. Nah, rasa yang dibawa dulu dibawa sekarang itu artinya rasa yang pernah ada. Kita nggak tahu Bunda nanamnya apa jelas. dulu, gimana itu. Makanya dalam proses kita menyikapi hidup, ya, setiap ada proses masalah atau apapun, cobalah untuk hening dan menarik diri kita ke dalam. Pahami kenapa ini harus terjadi, bukan meledakkan kemarahan, rasa tidak suka, ego atau apapun. Banyak orang itu membiarkan emosinya meluap kemana-mana, tapi tidak memberikan solusi yang baik. Bahkan kalau saya melihat, dia malah membentuk karma buruk yang lebih banyak. Marah-marahin terus. Ya, Disalahin marah-marah, lagi. menyalahkan orang, membuat karma buruk kan. Tidak menutup kemungkinan, oke lah, dulu mungkin tidak menjadi suami istri, jadi tidak, ya istilahnya agak jauh jadi teman. Terus juga perbuatannya buruk. Sekarang lebih didekatkan. Sebenarnya terlahir jadi anak itu adalah bagian kita menyelesaikan karma. Hal yang dulu buruk yang kita perbuat, dia datang sebagai anak kita. Kenapa begitu? Coba bayangkan deh, Bu Gong, Bu Desa, menjadi seorang ibu. Terus kita kan rempong banget ya, sakitnya dari mulai hamil, ngidamnya, belum ngidamnya. Nah, Itu adalah proses penyelesaian karma. Belum lagi melahirkan, masa nifas. bernifas, belum lagi kita harus netek, belum lagi kita harus nyusuin, begadang, besar, belum sakit. Itu adalah proses penyelesaian karma. Berarti kita menanam hal buruk dulu pada anak kita. Padahal orang awam mengatakan surga itu loh ada di telapak kaki ibu. Berarti Ya rasa yang kita terima itu sebenarnya yang dulu kita perbuat kepada anak kita. Ya mungkin dulu belum lahir jadi anak kita ya, mungkin jadi teman, sahabat atau mungkin musuh kita. Jadi kenapa ada yang ibu bermusuhan dengan anak nggak selesai. Karena mereka sudah membawa. Kemungkinan dulu pernah jadi musuh gitu ya Bunda. Kenapa proses kita dengan setiap anak itu berbeda Bunda? Ada hamilnya enak, ada yang hamilnya ngidamnya susah sekali. Ya, begitu juga setelah dia bertumbuh, ada yang sakit-sakitan, harus banyak uang keluar, ada yang dia sehat-sehat dan happy-happy saja. Ya, semua itu tergantung dari apa yang kita tanam dulu. Dan disinilah sebagai seorang ibu kita harus ikhlas menyelesaikan karma. Jadi kalau sudah seperti itu, tolong maafkan Gongke. Jangan terus marah-marah aja. Jadi ubahlah diri, karena bagaimanapun ketika seorang ibu mengubah dirinya, anak ini pasti kok akan mengikuti. Semua itu sumbernya di sini. Begitu ibu mau berubah sedikit saja, mencintai dia, perhatian, anak akan berubah. Karena ada tali batin yang cukup kuat antara hubungan seorang ibu dengan anaknya. Oh, berarti kita yang harus Berubah. juga, Iya, jangan kepingin anaknya berubah dulu. Kenapa? Anak itu kan masih kecil, dia masih butuh, ya dia masih belajar. Nah, kalau yang nggak ngasih contoh bukan orang tuanya, tuh siapa? Berarti Coba. paham saya sekarang Bunda. Coba sekarang. Dia keras teriak keras nangis. Saya dulu gitu. Jadi ya bagaimanapun peran kita itu kita pahami dan mintalah maaf dalam diri kita. Tentu kalau sudah ego kita turun, kita bisa menerima anak kita apa adanya. Ada rasa loh, oh ya saya minta maaf sama anak. Kan jarang nih ibu minta maaf sama anaknya. Iya. Ya kita nuntut anak aja yang begitu.
inget gitu jadi kangen. Pastilah dia. Sudah kayak Apalagi Jah. Aduh, Bunda bisa nangis ya sekarang. Ya, karena kita mengalihkan sudut pandang kita. Kalau tadi fokus pada hal yang buruk pada anak kita. Sekarang kita fokus pada diri. Oh ya, ternyata karma yang membuat dia terlahir dari diri kita. Kalau kita tidak punya hal ini, maka mereka tidak akan lahir dari diri kita, dari sebagai bapak maupun ibu. Jadi tanggung jawab terbesar adalah kita terhadap anak. Tapi jangan ingin mengubah anak kita, tapi ubahlah diri kita. Sebelum semuanya berubah, sebelum kita berubah, anak tidak akan berubah. Ya. Ibu. Gonggek. Udah cepat pulang. Itu nggak ada ibu. Nyanyinya berdua sama ibu. Aduh. Ya, begitulah Gonggek. Bunda juga pingin Gonggek kan bertumbuh dengan baik. Coba deh Gonggek pikirin. Pagi-pagi loh Gonggek belum bangun, ibu sudah masak di dapur. Tadi tak dengar deh, wih mau cepet-cepetan. Tapi ibu masih repot, ya harusnya Gonggek juga belajar untuk sabar. Ya kan? Coba kalau Gonggek tadi sabar, perginya nggak pakai marah-marah. Nggak jadi akhirnya, aduh jutek mau berangkat ke sekolah. Jadi, nggak jadi deh. Gitu. Ya semua butuh proses. Gonggek harus bisa menerima kekurangan ibu, ya kan? Dan tadi juga Bunda udah cerita ini tadi sama ibu gimana loh, nggak mudah menjadi orang tua, nggak mudah menjadi seorang ibu. Ini ada Pak Dokter, nggak mudah menjadi seorang bapak, ya kan? Nah, ketika kita sama-sama memahami, sama-sama menerima, tentu semua akan jadi indah. Karena pasti ada karma kenapa Gonggek harus lahir dari rahim ibu kan? Gonggek bisa pilih ibu nggak ya? Nggak bisa, nggak bisa ya benar kita juga ya. Tadi kita diskusikan, Gonggek nggak bisa pilih ibu, Gonggek nggak bisa pilih bapak. Tapi lewat kuasa Tuhan lah kita terlahir dari mereka. Karena ada apa di balik ini? Ada proses karma, reinkarnasi yang dulu. Ya, apa yang kita tanam dulu, itulah yang kita tuai. Berarti sekarang menjadi seorang anak adalah proses penyelesaian karma. Oke lah, dulu saya buruk, tapi lewat ibu bapak kita bisa terlahir menjadi manusia. Itu kan utama banget, ya kan? Jadi itu harus dihargai ya Gonggek ya. Ya oke lah boleh marah, tapi habis marah jangan dong terus marah-marahan, terus jangan mendam. Kasihan nanti Gonggek nggak bisa bertumbuh. Tadi loh Bunda udah ngasih tahu ibu untuk ya belajar untuk menerima Gonggek apa adanya, tapi kan tetap perlu ibu mengajarkan disiplin, perlu ibu mengajarkan apa ya karakter-karakter yang baik pada Gonggek, karena Gonggek nanti juga jadi ibu. Mau nggak jadi ibu besok? Iya. Jadi ibu loh. Kalau nggak dari sekarang kita belajar, kapan lagi? Banyak anak muda yang nggak paham itu. Enakan saya sendiri. Padahal swadharma atau proses menjadi seorang ibu adalah suatu yang luar biasa. Nggak semua. Tuh coba bapak aja pingin jadi ibu. Kenapa? Pingin nggak ya? Soalnya seorang ibu yang bisa tek dong. Ya itu dah. Dan tentunya banyak orang mengatakan surga ada di telapak kaki ibu. Ketika seseorang menghormati ibunya, dia akan menghargai lebih. Dan juga ketika seorang ibu menghargai anaknya, itu ada suatu proses yang indah. Kita semua saling belajar ya. Ibu belajar, Gonggek juga belajar. Enak nggak tadi marah-marah sama ibu? Enak. Apa rasanya? Ya besok lagi jangan marah-marah, lihat dulu ibunya lagi ngapain sih.
Oh, ibu saya loh dari pagi udah repot, rempong, kok sekarang saya nambahin. Tentu ada rasa sedih. Aduh, saya udah bikin masalah dengan ibu. Ya, jadi kalau ada rasa-rasa seperti itu, bagaimana keluarga ini bisa terjalin dengan bahagia? Keluarga adalah dasar dari proses pembentukan karakter. Jadi Bunda bisa melihat nih, kalau dalam keluarga anak-anak ini penuh dengan cinta kasih, dia akan bertumbuh, dia akan tumbuh menjadi anak yang sukses. Tapi kalau dalam keluarga ini isinya cuma marah-marah, saling menghujat, saling membuli, tidak menghargai, maka mereka tidak akan sukses dalam hidupnya. Jadi kalau kita melihat, ya lihatlah di balik ini bagaimana keluarganya. Keberhasilan seseorang selalu dilihat dari latar belakang mereka. Jadi kita tentunya ingin mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Sehingga nantinya Gonggek pasti akan membuat juga keluarga yang bahagia. Nanti dengan suami, siapa tahu ada anak-anak. Loh kan, mau nggak mau dari sekarang harus mulai ditanamkan. Apalagi lahir jadi remaja putri, harus dipersiapkan. Ya, tanggung jawab, pembelajaran ini Gonggek harus mulai paham. Jadi bukan cuek aja, cuek BPA, nggak urus besok-besok. Tidak bisa seperti itu. Karena pendidikan karakter membutuhkan waktu. Tidak bisa berubah begitu saja kayak membalikkan telapak. Ya itu dah. Membalikkan tangan langsung begini. Ya, bener, orang bikin mie instan aja nggak ada yang instan. Ya butuh waktu. Nah, begitu dengan karakter Gonggek, ya jangan meledak-ledak. Rugi sendiri untuk diri Gonggek, apalagi dalam keluarga. Usahakan bagaimana bisa saling menghargai satu sama lain. Gonggek menghargai ibu, bapak, aji, kan gitu. Sehingga sebagai orang tua itu ada rasa kepuasan batin. Oh, anak saya baik. Karena tentunya orang tua punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya menjadi baik. Tidak hanya membuat mereka terus itu tadi, kasih duit lah. Biar gampang nih. Biar gampang aja, biar diem aja. Biar gak ampul. Tapi itu akan berkelanjutan, akhirnya anak akan tertanam kasih duit. Ya kalau terus orang tuanya punya duit terus. Kalau tidak, mereka lebih marah. Karena apa yang selama ini terpola tidak diberikan. Jadi sekarang kan kasih gadget. Ya, kasih gadget tuh diem kan? Biar itu. Padahal itu akan membuat mereka buruk, tidak bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Ya, jadi bagaimanapun semua adalah tanggung jawab kita. Berarti dasar karakter seorang anak itu diawali dari keluarga, berarti Dari keluarga. Dan ya kita tahu di situ ada karma kelompok, karma keluarga. Nah, kalau kita mau bicarain panjang banget ya. Paling enggak kita pahami dulu kenapa dia terlahir dan kita bisa menerima. Kenapa dia meledak-ledak? Ya. Paling enggak saya tidak nyalahin dia lagi. Kadang-kadang kalau dia meledak, aduh, apa ya salah saya? Apa karena saya yang kurang perhatian atau apa? Kadang-kadang bapaknya juga, duh, gini dah. Stres jadinya orang tua ngelihat dia tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis gitu. Ya, ternyata poinnya kalau dilihat lagi ya dari kita. Ya, kadang kala memang perlu introspeksi diri, merenung, melihat dari sisi bagaimana waktu hamil dan mintalah maaf kepada anak, dan tentunya dalam prosesnya juga Gonggek ya. Nah, Bunda, jadi harus kalau menyelesaikan kita semua dengan damai. paham dengan karma ya Bunda ya, kayaknya lebih cepat bisa diselesaikan. Ya itulah. Tapi kan tidak semua bisa paham sampai ke situ kalau tanpa adanya ilmu pengetahuan. Ya, saya rasa ini kesempatan yang baik loh buat kalian. Mungkin Ibu bisa bicara dengan Gonggek. Ya, Gonggek juga bisa minta maaf. Bisa nggak ya? Ini bisa ya. Maafkan dia dan terimalah dia apa adanya. Bayangkan ketika berada dalam
kandungan. Tarik semua rasa, dan kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan semua proses. Begitu juga gonggek. Biarlah semua menjadi lebih baik, keluarga menjadi lebih harmonis dan selalu bahagia. Iya, dan ibu. Senang sekali. Terima kasih udah pemahaman. Kita telah saksikan tadi bersama ketika ada seorang ibu yang bermasalah dengan anaknya. Rasanya itu adalah permasalahan semua keluarga. Ketika anak yang pemarah, ibu yang merasa sedih karena terus diperlakukan buruk oleh anak-anaknya, merasa sedih karena merasa gagal dalam mendidik anak-anaknya, dan tentunya itu membuat kita tidak bahagia. Sebenarnya apa permasalahan di balik semua itu? Ketika semua orang memendam rasa yang tidak nyaman di dalam dirinya dan trauma ketika mereka masih kecil dari proses apa yang mereka lalui. Kalau kita mau telaah lebih dalam, ternyata peran seorang ibu dan bapak untuk proses keluarga kecil ini sangatlah luar biasa. Pendidikan karakter dimulai ketika masih berada dalam kandungan ibu. Bagaimana mungkin berapa orang mengatakan hal seperti itu? Kenapa sih proses pendidikan karakter dimulai ketika berada di dalam kandungan ibu? Kenapa bukan ketika mereka sudah lahir dan tumbuh menjadi besar? Kita lupa bahwa ketika berada di dalam kandungan ibu, tubuh ibu dan janinnya berada dalam satu tubuh energi. Tentunya hal ini akan menimbulkan proses masuknya pengaruh emosi dari ibu ke dalam janin yang dikandungnya. Apapun yang dirasakan oleh ibu akan terekam oleh janinnya. Maka sebisa mungkin mulailah mengolah rasa kita ketika kita sedang hamil. Ya, ini khusus untuk para ibu ya tentunya, karena hanya ibu yang bisa hamil. Nah, bagaimana juga peran ayah di sini? Peran ayah juga sangat penting, karena ketika anak-anak yang sedang berada dalam kandungan ibunya, sang ayah memberikan energi cinta kepada anaknya, maka ada kedekatan secara batin. Jadi, cobalah untuk mengolah rasa kita ketika kita mempunyai istri yang sedang hamil atau ibu yang sedang hamil. Pahamilah bahwa proses ini sangat menentukan bagi kelanjutan proses pertumbuhan karakter anak-anak kita. Tentunya, semua tidak bisa memilih ibu untuk dirinya, juga bapak bagi dirinya. Karena semua merupakan takdir atau karma yang harus kita terima. Nah, di balik inilah apa hubungan antara karma dan reinkarnasi sering kali orang tidak memahami. Mereka tidak pernah mengaitkan hal ini dengan proses-proses jiwa yang kita bawa dari kehidupan ke kehidupan. Cobalah untuk belajar dan kita sudah paham bahwa ada hutang karma yang harus kita terima ya dalam proses hidup kita, dan tentunya kita harus bertanggung jawab atas karma yang telah kita lakukan pada proses reinkarnasi yang terdahulu, menerima dengan ikhlas dan juga memperbaikinya dengan penuh
cinta. Disinilah kita paham arti proses saling memaafkan dan juga meminta maaf. Kita memaafkan dari apa yang kita hadapi saat ini, dan tentunya meminta maaf dari apa yang kita pernah lakukan di kehidupan yang terdahulu. Proses inilah yang akhirnya mampu menyelesaikan semua hutang-hutang karma kita. Hal-hal buruk yang dulu kita lakukan tentunya berpengaruh dalam kehidupan kita saat ini. Cobalah untuk ikhlas menerima, pahamilah mengapa ini semua terjadi, dan solusinya ada pada proses karma dan reinkarnasi. Mudah-mudahan ini membawa solusi bagi semua orang dari proses pembelajaran yang kita dapatkan dari apa yang pernah dilakukan orang lain, sehingga kita tidak harus mengalami sendiri hal yang buruk, tapi kita menyiapkan diri untuk belajar dan bertumbuh menjadi lebih baik. Cuplikan pembelajaran kali ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat bertumbuh menjadi lebih baik dengan memahami proses karma dan reinkarnasi. Terima kasih, dan marilah kita bersama-sama bertumbuh dalam program karma dan reinkarnasi bersama saya, Bunda Arsa Ningsih.